Para siswa dan siswi yang tengah sekolah di rumah masing-masing kini bisa belajar melalui televisi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menggandeng TVRI untuk menjalankan program belajar dari rumah. Program ini untuk mengatasi keterbatasan akses internet dan bahan pembelajaran online selama wabah corona. Menurut Nadiem, program tersebut sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Selain diisi dengan program pembelajaran untuk semua jenjang sekolah, belajar dari rumah juga akan menyajikan program bimbingan bagi orang tua dan guru. Peluncuran program belajar dari rumah di TVRI. Mungkin saya bahas dulu sebenarnya kenapa kita melakukan ini. Karena walaupun kita sudah bermitra dengan berbagai macam partner teknologi, melakukan online learning dan berbagai macam platform-platform yang sudah kami luncurkan dengan kemitraan dengan berbagai macam mitra swasta. Namun kami sadar bahwa banyak juga sekolah-sekolah di daerah-daerah yang mungkin satu tidak punya akses ke internet ataupun dua masih sulit untuk memahami bagaimana menggunakan platform-platform teknologi ataupun misalnya ada keterbatasan dana dari sisi kuota dan lain-lain. Jadinya kami di Kemendikbud ingin memastikan bahwa dalam masa yang sangat sulit ini bahwa ada berbagai macam cara untuk mendapatkan pembelajaran dari rumah, ya, dan salah satunya adalah melalui media TV. Makanya kita meluncurkan hari ini. Jadinya bagi masyarakat di daerah 3T, daerah tertinggal, nggak punya akses internet, maupun juga masalah ekonomi karena tidak mampu membiayai kuota, kita ingin membuat suatu channel gratis melalui TVRI untuk langsung bagi bukan hanya para siswa, tapi juga buat orang tua juga ikut membantu pembelajaran dari rumah. Program belajar dari rumah ini akan mulai tayang di TVRI pada hari Senin 13 April dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam dan akan diseling-selingi dengan program-program TVRI lainnya. Saat ini direncanakan untuk 3 bulan ke depan, ya. Nah, program ini merupakan suatu respons cepat dari berbagai macam komplain yang kita dapatkan bagi teman-teman di daerah-daerah yang mungkin tidak punya akses ke internet, tapi juga baik masukan yang sangat baik dari Komisi 10 DPR RI yang juga mendengar komplainnya masyarakat pada saat kita melakukan rapat kerja tanggal 27 Maret yang lalu. Jadinya hal ini sangat sejalan dengan semangat program kita yaitu Merdeka Belajar. Nah, selain diisi dengan program-program pembelajaran untuk semua jenjang, belajar dari rumah juga akan menyajikan program bimbingan orang tua dan guru. Ini sangat penting karena banyak sekali orang tua yang pertama kali harus membimbing anaknya di rumah masing-masing. Sebenarnya banyak orang tua yang juga cukup frustrasi karena ini merupakan pembelajaran buat mereka juga dan juga tapi juga telah menimbulkan kesadaran betapa sulitnya proses pembelajaran itu. Jadi kita melihat banyak sekali orang tua sekarang juga berempati kepada para guru-guru untuk tugas mereka yang begitu berat. Di luar ini juga akan ada tayangan-tayangan kebudayaan di akhir pekan. Dan ini adalah jadi ada unsur kebudayaan, ada unsur untuk parenting atau untuk orang tua dan juga pembelajaran langsung ke siswa. Nah, konten dari sisi pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, peningkatan numerasi, dan penumbuhan karakter peserta didik. Ya, Kemendikbud juga akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program ini bersama dengan lembaga non-pemerintah yang independen untuk kita selalu mengkaji kualitas dan apakah ini benar-benar kontennya berguna, dan kalau tidak akan kita ubah, dan ini proses yang sangat dinamis. Jadi solidaritas dan gotong royong menjadi kunci penanganan COVID-19 di Indonesia
Dan Kemendikbud terbuka untuk kerjasama dan kolaborasi pendukungan penyelenggaraan pendidikan di masa darurat ini, baik dari sisi konten, dari berbagai macam mitra konten yang akan kita cari, edutainment, konten dari platform-platform edtech, maupun juga berbagai macam platform video dan konten yang sudah ada baik di Indonesia maupun di mancanegara. Kita akan bermitra dengan mereka semua. Kemudian tayangan kebudayaan pada akhir pekan. Konten atau materi pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan karakter peserta didik. Program ini akan berjalan hingga 3 bulan ke depan. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menjelaskan lebih detail mengenai belajar dari rumah di TVRI. Jadwal di hari Senin hingga Jumat digunakan untuk pemberian materi pembelajaran. Total durasi yang dipakai 3 jam per hari untuk semua tayangan, yaitu setengah jam untuk PAUD, setengah jam untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD, setengah jam untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, dan setengah jam masing-masing untuk SMP, SMA, dan bimbingan orang tua. Pada Sabtu dan Minggu ada durasi 3 jam khusus untuk program kebudayaan, antara lain talk show, podcast, kesenian, dan magazin tentang perkembangan budaya dari seluruh Indonesia. Hilmar menjelaskan, materi program diambil dari berbagai sumber. Sebagian besar sudah diproduksi Kemendikbud sebelumnya. Sebanyak 720 episode akan ditayangkan dalam program belajar dari rumah tersebut selama 3 bulan.